Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru ala imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nihi subhanah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin para pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk yang kesekian kalinya kita bisa hadir, panjenengan bisa hadir merasakan bulan yang penuh berkah, bulan di mana umat Islam menantikan kehadirannya, yaitu bulan suci Ramadan. Dan pada hari ini semua umat Islam menjalankan kewajibannya, yaitu ibadah suci Ramadan dalam menjalankan syariat Allah, yaitu puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati Allah, banyak di antara kita yang terkadang memaknai Ramadan itu hanya sekedar rutinitas atau ritual di satu kali dalam setahun, dalam satu bulan. Dan itu nampak tatkala umat Islam berbondong-bondong menjalankan ibadah puasa. Namun sejatinya justru malah di bulan puasa Ramadan ini kita bisa mengatur diri kita, kita bisa menjaga kesehatan kita bisa mengupgrade diri kita yang tadinya lemah, yang tadinya malas, menjadi lebih tekun lagi dalam rangka meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan. Dalam hal ini tentu dalam menjalankan ibadah puasa. Hadirin pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati Allah, tatkala orang Islam menjalankan ibadah puasa, tentu di situ ada sebuah upaya untuk meningkatkan bagaimana lapar dan dahaga satu hari full, dari mulai terbitnya fajar sampai datangnya maghrib. Dan tentu akan memakan yang namanya kesabaran, keegoisan, dan juga hal-hal yang nantinya dapat membatalkan buka puasa atau dapat membatalkan puasa. Namun tatkala sore hari menjelang dan kemudian sudah terhidang beberapa hidangan yang barangkali luar biasa, disitulah rasa keinginan kita sudah mulai tumbuh untuk mencicipi hidangan-hidangan yang sudah tersedia di hadapan kita semuanya. Dan ketika adzan berkumandang, tentu semuanya akan dilahap. Namun perlu kita ketahui, hadirin pemirsa Mutiara Senja, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu konsep pengobatan yang baik untuk kesehatan kita, yang baik untuk lambung kita, yang baik untuk kemaslahatan bagaimana kita berusaha berkegiatan dalam sehari-hari. Dan tatkala kita mendengar konsep pengobatan, maka yang ada di benak kita adalah ketika satu orang itu sakit, maka minum obat adalah solusinya. Namun Rasulullah bukan minum obat, melainkan yang disampaikan Rasul, konsep pengobatan itu adalah qillatul akli, makan dengan secukupnya. Hadirin pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati Allah, kenapa makan sedikit? Karena hakikatnya Rasulullah telah memberikan satu penegasan dan juga satu pencerahan bahwa di lambung kita itu terdiri atas 3 hal yang itu semuanya terbagi secara menyeluruh dengan rata. Sepertiga itu air, sepertiga makanan, dan sepertiga lagi adalah udara. Maka dengan yang seperti itu kita diminta agar bagaimana kita bisa mengkonsumsi segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, yang kemudian bermuara ke lambung itu dengan rata-rata standar sesuai dengan isi yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka
tatkala kita berbuka puasa, ada air masuk, kemudian makanan masuk, kemudian segala bentuk hidangan masuk ke dalam perut, sehingga yang menjadi sepertiga berubah 2/3 atau bahkan 3/4 dan lain sebagainya. Maka yang terjadi adalah tatanan-tatanan sepertiga itu akan berubah secara ukurannya, dan itu dapat mengakibatkan satu, badan malah jadi lemas, kemudian rasa kantuk pun jadi mudah, dan akhirnya timbul malasan, dan untuk menjalankan ibadah sholat isya ataupun sholat tarawih menjadi berat. Kenapa? Karena tatanan sesuatu yang ada di dalam tubuh kita tidak teratur. Maka hadirin pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati Allah, itulah konsep yang ditawarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bagaimana ketika kita menyikapi di bulan puasa ini untuk menyantap hidangan, khususnya ketika maghrib ataupun takjil, kita harus bisa memanage diri kita agar apa? Agar kata Rasul, makanlah secukupnya, sehingga baik untuk lambung kita, baik untuk kesehatan kita, dan kita bisa menjalankan ibadah bulan puasa dengan semaksimal mungkin tanpa ada diiringi rasa malas, rasa ngantuk, dan rasa berat yang memang sebenarnya itu diakibatkan oleh diri kita sendiri. Mari kita mulai memanage diri kita dari hal-hal makanan yang barangkali menggiurkan ketika kita menahan lapar dan dahaga, dan ketika maghrib 3, bismillah, minum secukupnya, makan secukupnya, kemudian lanjut sholat beribadah, sehingga semuanya berjalan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Cukup sekian yang kami sampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa menjadikan dasar kita lebih bersemangat untuk meningkatkan diri kita, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah. Sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.